kamu yang beli. Kamu dapat uang sebanyak ini. Dari mana? Satu perahu saja harganya 10.000. Loh. Hari ini, aku lagi senang. Emangnya kenapa kalau aku cium? Kalau tidak terima, cium aku balik dong. Kamu nakal banget. Tadi pas aku tubruk, kamu gak jatuh? Sengaja dong, bikin malu saja. Mereka lagi ngapain sih? Ayah, Ibu, Kak Ipar, ada 2 perahu, silahkan pilih yang kalian suka. Sisanya buat aku, ini perahu impianku. Dulu waktu kegalangan kapal sama ayah, aku pengen banget beli model ini, harganya 11.000. Padahal kita cuma punya 7.000-an lebih, jadi cuma bisa beli yang kecil. Sebenarnya kamu dapat uang dari mana? Sampai bisa beli 2 perahu semahal ini. Bukannya 7 batang kayu hitam emas, itu cuma laku 100 atau 200, aku jual semuanya, 1.500 sebatang. Kayu hitam serat emas semahal itu. Tentu saja benar, awalnya aku bawa ke toko kerajinan daerah, tapi manajernya tidak tahu barang bagus, cuma mau nawar 80 per batang. Untung aku ketemu orang baik, Pak Yang Qianjin. Beliau seorang Tionghoa, perantauan yang pulang kampung, dia paham barang berharga. Dia beli ke 7 batang itu seharga 11.000. Terus, aku juga bantu orang memancing, seekor ikan kakap kuning, liar penyelamat nyawa. Dari situ aku dapat bonus beberapa ribu. Istri kepala galangan kapal sempat mau menipuku, tapi dia diberi pelajaran oleh Tuan Yang. Akhirnya terpaksa menjual kepadaku dengan harga teman. Untuk 2 perahu ini, aku cuma habis 15.000. Ayah, ini uang 5.000 yang ayah pinjamkan. Aku kembalikan, sekarang sudah tidak butuh lagi. Dulu sekeluarga meremehkanmu, cuma adikku yang yakin, kamu bakal sukses. Pilihan dia memang luar biasa. Menikah denganmu membuat keluarga kami ikut beruntung. Putri yang kulahirkan, memang punya selera hebat. Maka, jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah berpikir Niu Bayi bakal sukses di masa depan. Aku cuma ingin bersamanya. Kalau dia bisa menghasilkan uang, aku akan menemaninya hidup enak. Kalau tidak bisa cari uang, aku rela hidup susah bersamanya. Dia tidak sehebat yang kalian katakan. Cinta terbaik di dunia ini, bukan karena mengharapkan ketampananmu, mengharapkan kekayaanmu, atau mengharapkan kesuksesanmu, melainkan, meski berpikir kamu takkan sukses, tetap rela hidup susah bersamamu, bisa hidup bersama dengan tenang, adalah hal terindah dalam hidup. Kamu benar-benar kesayanganku, yang paling berharga. Ya ampun, jangan terlalu manis. Kalau bicara, aku tidak tahan. Niu Bayi, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Untuk membeli 2 kapal sebagus ini, apa kamu mencuri atau merampok? Uang ini pasti hasil tidak halal. Benar sekali, mana ada orang baik-baik yang langsung membeli 2 kapal semahal ini? Pasti hasil mencuri atau merampok. Cepat lapor polisi. Suruh polisi datang memeriksa, biar tahu dari mana asal kapal ini. Ini mesin kerek bajunya, di sebelah sana lubang jaringnya. Mereka pura-pura tidak dengar. Lapor polisi sekarang juga. Begitu polisi periksa, pasti ketahuan. Kalian bodoh ya? Dari 2 kapal ini, 1 adalah milikku, aku ini ayah kandungnya, biarpun putus hubungan, darah tidak bisa putus. Kalau dia tidak memberi, berarti dia durhaka. Kedua Dagui dipukuli sampai kayak begini. Dia harus ganti rugi, 2 kapal itu harusnya jadi milik kita. Kalau kita lapor polisi, bagaimana kalau uang beli kapalnya hasil nggak jelas? Terus kapalnya disita polisi, kita nggak bakal dapat apa-apa. Benar, ucapan Lao Niu memang benar. Ayo sekarang kita naik ke kapal. Kita ambil paksa kedua kapal nelayan ini. Kalian ngapain? Naik ke sini. Cepat turun dari sini. Kenapa kami harus pergi? Kapal ini punya keluargaku. Kapal di sebelah itu juga punya keluargaku. Atas dasar apa? Karena kamu harus ganti rugi banyak uang ke abangku. Semalam mereka datang bikin ribut, meledakkan kapal kita, maksa ayahku keluar uang 1.000 yuan, dan maksa kamu ganti rugi 10.000 yuan lagi. Yah, kok ayah polos banget sih? Sampai beneran kasih 1.000 yuan ke mereka. Sudah meledakkan kapal kita, sekarang malah maksa aku ganti rugi 10.000 yuan. Beraninya mereka.
Pas kamu nggak ada, mereka datang bikin ribut. Ayah terpaksa kasih 1.000 yuan dulu. Biar mereka pergi, tenang saja. Uang 1.000 yuan ini pasti bakal aku ambil balik. Bocah kurang ajar. Berlutut kamu? Memangnya kau siapa? Nyuruh aku berlutut. Memangnya kau punya hak? Dengar semuanya, ini anak kandungku sendiri. Ibunya sudah lama meninggal. Aku yang membesarkannya dengan susah payah. Saat dia berbuat salah, Aku suruh dia berlutut, minta maaf, itu buat memberi dia kesempatan. tapi dia malah tanya memangnya aku siapa. Dan bilang, aku nggak punya hak. Anak kayak gini harusnya disambar petir. Durhaka sekali. Ya Tuhan, sambar saja bajingan ini dengan petir sampai mati. Surat putus hubungan ini sudah tertulis sangat jelas. Kau bukan lagi ayahku, dan aku juga bukan anakmu lagi. Kalau aku mati, itu bukan urusanmu. Kalau aku kaya raya, Jangan harap kau bisa ikut menikmatinya. Aku tidak peduli. Siapa yang memberimu makan? Siapa yang memberimu tempat tinggal? Kalau bukan aku dan ayahmu, siapa lagi? Omong kosong sekali bicaramu. Kau pikir semua orang di desa ini buta? Siapa yang cari uang biar kalian bisa makan enak dan hidup nyaman? Saat keluarga asalmu membangun rumah baru, bayilah yang naik ke gunung mencari batu. Memikul batu-batu itu demi membangunnya untukmu. Dia kelelahan sampai terbaring setengah mati di kasur selama setengah bulan. Kalau aku tidak diam-diam mengantarkan makanan untuknya, dia pasti sudah mati sakit atau mati kelaparan. Semua uang hasil keringatnya diserahkan kepadamu. Waktu aku menyuruhnya menyisakan sedikit, dia malah memarahiku. Aku tidak peduli. Niu bayi itu tetap saja binatang. Anak durhaka, dasar binatang kurang ajar. Biarpun hubungan putus, hubungan darah tidak akan bisa putus. ganti rugi 1 kapal baru untukku, untuk memutuskan hubungan darah ayah dan anak di antara kita. Setelah itu, kita tidak saling berutang lagi. Ada satu hal lagi, kau memukulku sampai lumpuh di kursi roda ini. Tulang belakangku hancur. Kau juga harus ganti rugi. Kalau tidak, aku lapor polisi, biar kau dipenjara dan dihukum mati. Banyak saksi yang melihatmu memukulku, bukan cuma sekali 2 kali. Niu Dazuang, ini sudah keterlaluan. Surat putus hubungan itu sudah tertulis hitam di atas putih. Hubungan ayah dan anak sudah terputus total. Jalan kita sudah masing-masing. Kenapa kau masih mengungkit masalah ini? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang sudah dilakukan bayi untuk keluargamu? Berapa banyak uang yang sudah dia hasilkan? Tapi pada akhirnya, dia cuma mendapatkan tubuh yang sakit-sakitan. Bicaralah pakai hati nuranimu. Aku tahu betul urusan keluarga ini. Seluruh warga desa juga melihatnya. Semua orang tahu mana yang adil. Aku harus meluruskan masalah ini. Selama bertahun-tahun ini, bayi diperas oleh ayah dan ibu tirinya. Semua uangnya diserahkan ke rumah. Semua pekerjaan berat dia yang lakukan. Menurutku, utang budinya sudah lama lunas. Kalian semua setuju? Setuju, Pak Ketua Niu benar. Anak ini memang sakit-sakitan, masih saja dipaksa bekerja saat hampir mati karena sakit, malah diusir. Orang tua macam apa yang tega begitu? Aku punya usul, mari kita putuskan bersama masalah ini. Semua nelayan di sini ikut memilih, yang merasa pengorbanan bayi selama ini sudah cukup melunasi utang budinya dan tidak perlu menyerahkan kapalnya. Angkat tangan, yang merasa dia harus menyerahkan kapal untuk bayar utang. Silahkan angkat tangan juga. Kita ikuti suara terbanyak. Tidak bisa, aku tidak setuju. Ini urusan keluargaku, kenapa orang lain ikut memilih? Kalian sudah putus hubungan? Hanya kalian saja yang suka cari gara-gara? Kenapa tidak boleh diadili dengan adil oleh warga? Penolakanmu tidak berlaku. Zenzen benar, kalau belum putus hubungan, itu urusan keluarga kalian, tapi kalau sudah putus hubungan dan masih ribut, itu jadi urusan seluruh desa. Yang merasa bayi harus mengembalikan kapalnya? Angkat tangan, semuanya ada 15 orang. Niu Dazuang, keluargamu sebenarnya tidak dihitung, tapi demi kebaikan, kalian boleh ikut dihitung, tapi 1 orang hanya boleh angkat 1 tangan, yang merasa bayi tidak perlu mengembalikan kapalnya, karena pengorbanannya yang dulu Sudah melunasi semua utang budinya? Silahkan angkat tangan. Ada? Mata warga tidak bisa dibohongi. Terima kasih semuanya. Saya mewakili bayi berterima kasih. Kenapa dia bisa merusak perahu kami begitu saja? Memangnya mau lepas tangan begitu saja? masalah ini dianggap selesai, bayi tidak perlu ganti rugi perahu. Hubungan keluarga kita putus, kita tidak ada urusan lagi, jangan terus mengganggu, atau jangan salahkan aku, kalau bertindak keras. Kalau perahu ini tidak diganti, ya sudah. Tapi perahu satunya harus diganti. Anakku lumpuh dipukuli Niu bayi. Ganti rugi perahu atau bayar 10.000. Kalau tidak ganti, aku lapor polisi. Bayi, masalah kemarin sudah kubantu selesaikan, tapi yang ini,
Aku tidak bisa membantu, Paman Aigo. Paman sudah berbuat banyak. Biar masalah ini ku selesaikan sendiri. Chen Dagi. Pertama, kamu tidak kupukul separah itu. Itu cuma pura-pura saja. Kedua, kamu bersekongkol dengan bajak laut, merampas hasil lautku di tengah laut, bahkan merusak perahu mertuaku. Aku bahkan tidak minta ganti rugi, malah kamu yang minta ganti rugi. Tebal sekali mukamu. Aku tidak begitu. Kamu memfitnahku. Kamu hanya tidak mau ganti rugi. Makanya menuduhku bersekongkol dengan bajak laut. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Anakku orang baik. Baik, mana mungkin dia jadi komplotan bajak laut? Kamu bicara omong kosong, warga desa tidak akan percaya ucapanmu. Oh iya. Bos bajak laut sekutumu itu, bernama Gitu Biao. Perlu dia datang ke sini, untuk bersaksi. Gitu Biao kan sudah mati, mana bisa bersaksi? Anak buahnya memang mati, tapi dia beruntung masih hidup, dia belum mati, sedang memulihkan luka di dalam gua. Ayo kita temui dia sekarang. Untuk pembuktian, Chen Dagui bersekongkol dengan bajak laut untuk menabrakku. Malah dia yang memutarbalikan fakta, pura-pura cacat untuk memeras uang. Yang mau ikut? Ayo ke gua bersamaku, biar Gitu Biao jadi saksinya. Bayiku tidak pernah berbohong. Ayo semuanya, kita ikut, biar Gitu Biao yang bersaksi. Apa benar Chen Dagui yang menyuruhnya? Kamu bohong. Gitu Biao pasti sudah mati. Dia tidak mungkin bersaksi untukmu. Dia tidak mungkin bersaksi untukku. Ucapanmu ini aneh sekali. Apa kamu takut dia muncul tiba-tiba, lalu membuktikan kamulah yang menyuruhnya merampokku? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, Gitu Biao kemungkinan besar sudah mati. Kamu hanya mengulur waktu. Bilang saja, tidak mau ganti rugi kapalku. Ayo kalian cepat ikuti. Ada apa? Merasa bersalah jadi mau kabur? Ya. Mau mendorongku kemana? Mau mendorongku kemana? Mendorongmu untuk menemui Gitu Biao lah. Biar tahu apa bayi cuma mengada-ada. Bayi apa? Gitu Biao benar-benar belum mati. Dan dia mau keluar untuk bersaksi. Tenang saja, semua ada dalam kendaliku. Chen Dagui mau menjatuhkanku, tapi dia tidak tahu diri. Dia cuma kroco kecil. Apa itu kroco kecil? Sejenis serangga kecil, yang bahkan lebih remeh daripada lalat dan nyamuk. Oke, mari kita injak mati kroco kecil itu bersama. Sama. Lihat gue itu. Tingginya 30 meter lebih, tertutup oleh beberapa pohon. Lihat tidak, Gitu Biao sembunyi di atas sana. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Cepat naik dan tangkap dia. Yang pertama menangkapnya, ku kasih 30. Yang kedua, 20. Yang ketiga, 10. Kamu mau pergi kemana? Kerjasama yang baik denganku, kita harus buat Chen Dagui menunjukkan belangnya. Selain drama, kamu bisa kumpulkan rewards lewat nonton drama dan cek harian, cek berturut-turut bisa membuka rewards tambahan. Semua diam di luar, jangan bergerak. Siapapun yang masuk bakal gue tembak mati. Gue pegang senapan. Gitu Biao. Apa benar ada orang bernama Chen Dagui yang menyuruhmu merampok Niu Bayi di laut? Katanya kapalnya membawa banyak ikan berharga. Omong kosong. Aku nggak pernah menyuruh Gitu Biao melakukan itu. Bang Biao. Bukan. Maksudnya Gitu Biao. Kamu jangan asal bicara. Masih panggil dia. Bang Biao, kamu akrab banget ya sama dia? Dako? Aku nggak akrab sama dia. Orang-orang di jalanan memanggilnya Bang Biao. Aku cuma asal sebut saja. Gitu Biao, karena kamu laki-laki sejati yang jujur, dan orangnya belak-belakan, si Chen Dagui ini. Apa benar dia yang menyuruhmu merampok Niu Bayi di laut? Benar, si bajingan Chen Dagui itu, dibilang setiap kali Niu Bayi melaut, bisa menghasilkan beberapa ribu, itu yang bikin aku tergiur. Aku bawa 4 saudara untuk merampoknya, tapi 2 kapal malah tabrakan dan meledak, 4 saudaraku semuanya tewas. Apa urusannya denganku? Kalian saja yang gak becus? Kerjaan gampang begini saja, tidak becus. Aku kan gak menyuruhmu menabrakkan kapal? Kok malah menyalahkan aku? Kamu mengaku juga akhirnya? Aku nggak bilang apa? Apa? Kalian salah dengar? Kalau tidak bilang, kok tahu soal tabrakan kapal itu? Memang aku mengakui apa? Aku tidak pernah menyuruh Gitu Biao merampok Niu Bayi. Dia cuma omong kosong. Suruh dia tunjukkan buktinya, tanpa bukti?
Itu namanya fitnah. Kurang ajar kau, Chen Dagui. Gara-gara kau 4 saudaraku tewas, tapi kau masih mengelak. Kau pikir aku tidak punya bukti? Aku pernah menjarah 1 kotak kiriman dari Hong Kong. Berisi perekam suara, aku menyimpan 1. Saat kau mengajakku bicara, aku merekam semuanya. Biar kuputar sekarang, kau bicara omong kosong. Waktu itu kita bicara di dalam hutan. Bagaimana bisa kau merekamnya? Kau bohong. Semua orang di sini tidak bodoh. Pasti tahu. Dia sedang berbohong, benar. Kan? Chen Dagui. Sekarang kau akhirnya mengaku juga. Semua orang mendengar dengan jelas. Kau dan Gitu Biao berencana di dalam hutan untuk merampok bayi kami dan menghabisinya. Bodoh sekali. Ketahuan sekali saja sudah cukup, tapi kau malah ketahuan untuk kedua dan ketiga kalinya. Benar-benar tidak ada habisnya kau. Kenapa kau memukul anakku? Kau memaki begitu sama saja mengakui kalau anakku yang menyuruh Gitu Biao merampok Niu bayi. Kau sendiri juga malah mengaku. Kau juga membongkar rahasiamu sendiri. Kebenaran akhirnya terungkap. Niu Dazuang, Ma Chunhua, Chen Dagui, Chen Meifeng. Kalian sekeluarga menyewa bajak laut Gitu Biao untuk merampok Niu bayi di tengah laut. Beraninya kalian malah menuduh balik dan pura-pura lumpuh demi memeras uang. Sini, beberapa orang. Tangkap mereka dan laporkan ke polisi. Ternyata dia tidak cacat kok. Kurang ajar kamu. Chen Dagui, pura-pura cacat demi memeras uang. Cepat kembalikan uang. 1000 yuan milik keluargaku. Ini bukan urusanku. Ini semua ulah Chen Dagui yang menyuruh bajak laut. Pura cacat untuk menipu uang. Aku tidak bersalah. Aku dan ibuku sama-sama tidak bersalah. Aku juga tidak bersalah. Semua ini gara-gara si brengsek Chen Dagui. Benar sekali. Seru sekali. Bayi. Semuanya terjadi persis seperti katamu. Mereka benar-benar mengaku sendiri. Kerjasamaku bagus, kan? Tentu saja, suami istri, kalau kompak, semua rintangan pasti bisa dilewati. Soal ganti rugi kapal, biar polisi yang urus, tapi uang dari ayah mertuaku, yang kalian tipu sebesar 1000 yuan, harus dikembalikan, sekarang juga. Itu uangku. Perampokan. Kembalikan uangku. Bajingan ini bahkan tega memukul ibu tirinya. Tolong semuanya, lihat kelakuannya. Sampai membuat Ma Chunhua menjerit kesakitan. Ayah, ini uang 1000 yuanmu kembali? Uang ini untuk mentraktir kita semua. Bisa untuk beli puluhan kilo daging babi. Kalau kurang, biar aku yang bayar sisanya. Siang ini, Kita masak daging berlemak di pantai untuk lauk makan. Semuanya silakan makan sepuasnya. bagus anak ini pintar membawa diri. Bayi, Gitu Biao masih di dalam gua, dia membawa pistol. Terus gimana? Tenang saja. Gak ada Gitu Biao di dalam gua. gak ada siapa-siapa juga. Mana mungkin? Gitu Biao pasti di dalam. Kalau bukan karena dia, gue gak bakal ketangkap sama kalian. Kalian jangan masuk, gue punya pistol. Siapapun yang masuk bakal gue tembak. Bukannya ini suara Gitu Biao? Benar. Itu memang suaranya. Tadi aku memutar lewat belakang gua, lalu meniru suaranya di dalam. Chen Dagui langsung ketakutan dan membocorkan semuanya. Pantas saja kamu masuk ke semak-semak dan menyuruhku diam. Ternyata kamu memutar untuk menyamar jadi Gitu Biao. Cerdik juga kamu, bayi si otak licik. Dari mana kamu belajar meniru suara? Mirip sekali. Di kehidupan sebelumnya, waktu aku merantau, aku belajar dari ahli peniru suara. Belajar meniru suara hewan, sampai suara orang dengan sangat mirip. Dulu aku sempat cari uang pakai ini, meskipun sudah terlahir kembali, aku masih ingat keahlian ini. Belajar dari jalanan, kapan kuajarkan kalian? Bayi sudah kembali, kami cuma nunggu makan dagingmu. Mana dagingnya? Buta. Ya, gak lihat daging yang dibawa bayi. Semua menumpuk di jok belakang motor. Asyik. Makan daging. Jangan makan dagingku dong, aku kan bukan biksu tong.
Bayi, kamu boros sekali. Daging babi sebanyak ini habis berapa? Cuma beberapa ratus yuan, hari ini semua orang membelaku, mengangkat tangan, demi keadilan. Sudah sepantasnya aku mentraktir makan. Bayi benar, mereka sudah membantumu. Jika kamu mentraktir mereka makan, selain sebagai ucapan terima kasih, itu juga bisa membangun citra baikmu di mata mereka. Orang besar memenangi hati rakyat untuk menguasai dunia, sedangkan orang kecil memenangi hati rakyat untuk mendapatkan dukungan dari sekitar. Paman Aigu memang pantas jadi sekretaris desa. Kata-kata paman benar membuka mata kaki, membuka mata batin. Maksudmu? Oh ya, sebelumnya aku menyuruh orang membawa Cendagui ke atas Bukit Karang, dan menjanjikan hadiah 10 yuan per orang. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang membantu Cendagui bersaksi palsu. Lebih baik mencari kawan daripada lawan. 6 orang, 60 yuan, Paman Guo, tolong berikan ini kepada mereka. Tunjukkan lagi wibawa Paman sebagai sekretaris desa. Untuk memperingatkan mereka, jika nanti Niu Dazuang kembali menyuruh mereka melawanku, atau menghasut orang lain untuk menyusahkanku, segera kabari aku. Begitu mendengarnya, pintar sekali. Baiklah. Aku akan bicara dengan mereka. Aku sudah cari tahu, kejahatan Cendagui bersekongkol dengan bajak laut sangat berat. Dia bakal dihukum beberapa tahun. Niu Dazuang, Ma Chunhua, dan Chen Meifeng memang tidak tahu apa-apa sebelumnya, paling hanya ditahan beberapa hari, lalu dibebaskan. Soal kapal mertuamu yang hancur ditabrak itu, para bajak laut itu sudah mati konyol. Seharusnya Cendagui ganti rugi semuanya, tapi dia tidak punya uang. Sepertinya kerugian ini tidak akan bisa diganti. Gak diganti rugi juga nggak masalah. Aku cuma mau lihat Cendagui membusuk di penjara. Dulu dia selalu menindas aku, kali ini dia bahkan hampir bikin aku mati di laut. Hari ini Bayi traktir makan daging. Tapi kalian gak perlu berterima kasih sama dia. Dia dapat tangkapan ikan banyak banget. Bahkan sampai bisa beli 2 kapal baru. Jadi kita harus makan sepuasnya buat merayakan ini. Semoga kedepannya dia makin sukses. Dan setiap hari raya selalu traktir kita makan daging sampai kenyang. Setuju. Ayo, Sini, duduk temani aku. kok kamu tahu aku ngikutin? Padahal aku mau ngagetin kamu. Pura jadi bajak laut buat ngebajak kapalmu. Begitu kamu melangkah ke dermaga, aku sudah bisa mencium wangimu. Lagi pula, kapalnya kan bergoyang waktu kamu naik. Mana mungkin aku nggak tahu. Kapal ini cantik banget. Nanti kita nggak usah bangun rumah. Kita tinggal di kapal ini saja cukup. Mana bisa begitu? Kita harus bangun rumah yang bagus dan kokoh. Lagi pula, kalau nanti kita punya anak, terus mereka lari-larian di kapal, bagaimana kalau jatuh ke laut? Makanya, kita tetap butuh rumah yang kokoh, biar sekeluarga bisa tinggal dengan tenang. Ya ampun, Niu Bayi, kamu nakal banget. Belum juga resmi. Kamu sudah mikir sejauh itu. Aku males sama kamu. Bayi, bahagia sekali rasanya. Begitu uangnya cukup untuk bangun rumah, kamu harus segera nikahi aku. Ya? Iya. Setelah istirahat 1 atau 2 hari, aku akan melaut lagi, biar bisa cepat kumpulkan uang buat bangun rumah. Begitu rumahnya jadi, aku langsung nikahi kamu. Bayi sudah pergi. Dia pergi ke kantor polisi kota. Bayi, Zenjen, kalian kan belum menikah, kok bisa-bisanya bermesraan seperti ini? Kalau ketahuan orang, kalian bakal jadi bahan tertawaan. Mulai sekarang, jangan begini lagi. Kalau tersebar, aku sebagai sekretaris desa ini, bisa malu. Paman Aiguo, jangan menuduh kami yang tidak-tidak. Aku cuma sedang mengobrol dengan Bayi di dalam kabin. Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku tidak pernah muda? Rambut acak-acakan, baju kusut begitu. Kalian sendiri tahu kan apa yang baru dilakukan? Mulai sekarang, jaga sikap kalian. Bayi, ayo pergi, pulanglah dan bantu ibumu di rumah. Barang ini, siapa tahu nanti bisa berguna saat kita di kantor polisi. Memangnya kenapa kalau mereka salah paham? Lagi pula, aku memang akan menikah dengannya. Calon suami istri berpelukan begini, memangnya merugikan siapa? Cih! Kawan Bayi,
Tolong jelaskan secara terperinci, bagaimana kronologi Guitu Biao membajakmu di tengah laut. Saat saya sedang kembali ke dermaga setelah mencari ikan, Guitu Biao bersama 4 anak buahnya mengemudikan kapal rongsokan besar, lalu menghadang saya. Begitu mengenali dia, saya langsung putar balik dan melarikan diri, namun dia terus mengejar saya tanpa ampun. Lalu kapal rongsokan itu seperti hilang kendali dan langsung menabrak kapal saya dengan keras. Tabrakan itu tepat mengenai mesin kapal nelayan saya, hingga memicu ledakan besar. Seketika itu juga, saya langsung melompat ke laut. Di sana, saya melihat seekor penyu raksasa di permukaan. Saya langsung naik ke punggungnya, lalu mengarahkannya menuju ke arah desa nelayan kita. Penyu itu pun akhirnya membawa saya kembali ke sini. Kawan bayi, ceritamu ini lama terdengar seperti dongeng saja. Mana mungkin kamu bisa bertemu penyu raksasa di laut, menyelamatkanmu, walau kamu memanjatnya, begitu penyu itu menyelam, kamu pasti tenggelam. Papan, ini terdengar seperti mitos, tapi ini nyata. Bayi naik di punggung penyu, dan kembali ke dermaga, puluhan nelayan melihatnya langsung. Tanya saja warga desa, bajak laut pimpinan Guitu Biao, memang semuanya tenggelam. Saya kurang tahu pasti, tapi kebanyakan sudah mati. Ledakan kapalnya sangat hebat, mungkin saja mereka beruntung, diselamatkan penyu juga. Bayi, kamu pikir semua sepertimu, anak angkat Raja Naga. Geng Guitu Biao kejam sekali, mereka merampok dan membunuh. Jika mereka benar musnah, kamu telah berjasa besar. Nanti kuajukan hadiah untukmu. Namun sekarang, kamu harus bersiap diri. Kapal mertuamu yang hancur, sepertinya tidak bisa diganti rugi. Saya mengerti. Chen Dagui pasti tak punya uang. Keluarganya memang tak tahu. Mereka tidak bersekongkol, jadi tidak perlu ganti rugi. Tak bisa diganti pun tak apa, tapi Chen Dagui sangat kurang ajar. Dia harus dihukum berat. Chen Dagui bersekongkol dengan bajak laut. Dia pasti akan dihukum. Tapi Niu Dazuang, Ma Chunhua, Chen Meifeng, pertama, mereka tidak tahu. Kedua, membantu pura-pura cacat demi uang, belum bisa ditahan. Orang-orangnya sudah dilepas. Chen Dagui harus tetap ditahan. Anda tidak keberatan, kan? Karena tidak memenuhi syarat penahanan, wajar saja jika dibebaskan sesuai aturan. Sudahlah, masalah mereka tidak besar, tidak perlu diperpanjang lagi. Baik, saya tidak keberatan. Terima kasih sudah membantu penyelidikan. Ada seseorang yang ingin menemuimu, ingin mengobrol sebentar denganmu. Bagaimana menurutmu, ingin menemuiku? Silakan. Masih ingat, aku tidak. Aku ini adiknya ibu tirimu, yang punya pabrik pengolahan hasil laut di kota. Ma, Yuko, 2 tahun lalu, kamu bantu keluargaku mengangkut batu untuk membangun rumah, sampai sekarang rumahnya masih paling kokoh. Satu desa bilang kami harus sangat berterima kasih padamu. Baru sekarang mau berterima kasih, agak terlambat, kan? 2 tahun lalu setelah rumah kalian selesai dibangun, aku pulang langsung sakit di kasur setengah bulan saking lelahnya. Kalian merayakan rumah baru, makan enak tanpa mengajakku sudahlah, tapi sepotong daging, atau semangkuk nasi pun, tidak pernah kalian kirimkan untukku. Terima kasih apanya? Benarkah begitu? Kalau begitu, aku minta maaf padamu, nanti aku akan tegur kakakku, biar dia beli daging dan ayam, untuk menggantinya. Cepat katakan maumu, jangan banyak omong kosong. Aku tahu kamu kesal pada kakakku, dan sangat marah kepada Dagui. Dagui memang bersalah, tapi namanya juga manusia, pasti ada salahnya, bagaimanapun, dia itu anak dari ibu tirimu, secara silsilah. Dia juga adikmu, sebagai pamannya. Aku benar-benar tidak tega melihatnya mendekam di penjara. Aku rela membuang harga diriku hari ini, demi memohon padamu, bisa tolong bicarakan dengan kepala dinas PAN. Bebaskan dia kali ini. Aku menyuruhmu langsung bicara ke intinya, tapi kamu malah tidak bicara layaknya manusia. Cuma bisa bicara omong kosong. Niu Bayi. Jangan tidak tahu, diuntung, keponakanmu itu hampir membunuhku. Gagal membunuhku. Dia pura-pura cacat demi memeras 10.000 yuan. Selama bertahun-tahun ini, dia terus menindasku, dan sekarang kamu memintaku memaafkannya, melepaskannya. Bermimpilah. Bukankah kamu juga keponakanku? Hubunganku dengan Niu Dazuang sudah lama putus, jadi tidak ada hubungannya denganmu. Katakan saja apa maumu. Baik, aku akan bicara serius padamu. Niu Bayi, kuharap kamu mau bermurah hati. Pergilah bicara pada kepala kantor polisi. Katakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Dagui. Bukan dia yang menghasut bajak laut merampok kapalmu. Itu murni
Karena bajak laut melihatmu bisa dapat banyak ikan, lalu mereka menjadi serakah. Asalkan kamu menyetujui hal ini, dan membiarkannya bebas, aku akan menyuruhnya bersujud, meminta maaf padamu. Aku juga akan mentraktirmu makan besar. Bayi, Aku sudah berbisnis di kota ini bertahun-tahun. Aku punya kenalan penting di mana-mana. Kenapa sih harus punya Atomic Card? Pertama, lo bisa pakai Atomic Card di seluruh toko online dan offline yang berlogo Tahun, aku punya kenalan penting di mana-mana. Jika kamu terus keras kepala menyudutkan Dagui, lalu nanti ingin menjual ikan di kota ini, membeli kapal, mengurus tanah, atau membangun rumah, jangan salahkan aku jika aku tidak mau memberimu kemudahan. Aku dan Yuda Zuang sudah lama bukan keluarga lagi, apalagi orang semacam Chen Dagui, dia ingin membunuhku, jadi aku harus menjebloskannya ke penjara, agar dia dihukum oleh hukum. Jangan tidak tahu diri, Bosma, urus saja bisnismu sendiri. Aku cuma mau menangkap ikan. Kita tidak usah saling mengganggu. jangan menolak cara halus. Sebelum aku pakai cara kasar, Niu bayi, aku sudah bicara baik-baik padamu, tapi kau keras kepala sekali. Ya, awas saja. Kau tidak percaya, besok aku akan ke perikanan kabupaten. Untuk memberitahu mereka, kau, Niu bayi, jangan harap bisa menjual ikanmu walau 1 kilo pun. Kau berani mengancamku? Ucapanmu barusan, berani tidak kau katakan langsung, di hadapan kepala PAN sekali lagi. Aku mengancammu? Apa kau punya bukti? Aku tidak akan mengakuinya. Emangnya, kau bisa, apa? Niu bayi, kalau kau memang mau begitu, jangan sampai menyesal. Mengancamku, masih mengira laporanku tidak ada gunanya? Kau, lihat saja, siapa yang akan menyesal. Kepala PAN, Paman Aiguo, tolong dengar apa yang dikatakan Bosma ini. Dengar apa saja yang dia ucapkan? Dia memaksaku memberikan kesaksian palsu, dan mengatakan keponakannya, Chen Dagui, tidak menyuruh bajak laut merampokku, karena aku menolak. Dia malah mengancam, dan menakut-nakutiku. Apa hukum sudah tidak ada lagi di sini? Bayi, bagaimana bisa kau bicara begitu? Siapa yang mengancammu? Mana berani aku mengancammu? Jangan asal bicara. Sebenarnya ada apa ini? Sungguh tidak ada apa? Apa? Chen Dagui itu keponakanku. Dia memang melakukan kesalahan, tapi namanya manusia. Siapa yang tidak pernah salah? Aku cuma ingin merendahkan diri untuk memohon. Saya memohon agar bayi melepaskan adik saya. Tapi dia menolak. Saya juga tidak bisa berbuat. Apa? Tapi dia malah menuduh saya mengancamnya. Papan, Anda kan tahu sendiri, bagaimana saya, seumur hidup saya berbisnis, dan selalu mematuhi hukum. Saudara bayi, mungkinkah kamu salah paham? Pak Pan, Kalau Mayukau benar-benar mengancam saya, memangnya kenapa? Kalau dia benar-benar berani mengancammu, itu namanya sengaja melanggar hukum. Saya pasti akan menindak tegas secara adil. Baiklah. Paman Aiguo juga mendengar ucapan Anda tadi, Papan. Niu bayi, jangan keras kepala. Sebelum aku bertindak kasar, kalau kamu tidak mau dengar, kamu akan menanggung akibatnya nanti. Ada apa dengan tas selempangmu itu? Kenapa suaraku bisa keluar dari situ? Papan, dia merebut barang bukti saya di depan umum. Anda melihatnya sendiri. Kan, Yukao, kamu ini seorang pebisnis, malah datang ke kantor polisi untuk mengancam saksi. Sungguh keterlaluan. Papan, saya cuma asal bicara saja. Saya cuma kelewat batas saat membual. Ucapanmu barusan itu, jelas-jelas, sebuah ancaman. Jika saudara bayi sampai ketakutan karena ancamanmu, lalu mengubah kesaksiannya, itu sudah termasuk menghalangi proses hukum. Apa kamu tahu kalau tindakanmu ini melanggar hukum? Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya cuma mengkhawatirkan keponakan saya, hingga saya khilaf sesaat. Jangan mempermalukan dirimu lagi di sini. Keluar kamu. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan berani injakan kaki ke kantor polisi ini lagi. Kalau sampai ketahuan kamu memakai nama, siapapun untuk mencampuri kasus ini, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Papan, terima kasih telah menegakkan keadilan. Sudah kewajiban saya. Simpan rekaman ini, kalau nanti dia berani cari masalah lagi, kamu langsung temui aku saja. Bayi, kok kamu bisa jadi cerdik sekali? Bahkan sampai membawa perekam suara segala, udah seperti Zugeliang saja. Mana ada? Otakku ini cuma sedikit lebih pintar dari orang kebanyakan. Niu bayi.
Bro, apa kamu sudah buat Miu bayi? Si bajingan kecil itu. Buka mulut dan membebaskan Dagui, tidak? Bocah itu membawa perekam suara dan merekam semua ucapanku. Paman. Bahkan paman pun tidak bisa menyelamatkan kakakku. Lalu, berapa tahun dia harus dipenjara? Paman tidak bisa membantu masalah Dagui ini. Kasus yang dia perbuat terlalu besar. Kalau paman ikut campur, paman sendiri juga akan terseret. Untuk menyelamatkan Dagui, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Cara ini pasti berhasil, bukan cuma memohon, tapi juga mendesaknya. Kalau dia menolak, jangan harap dia bisa hidup tenang. Baik, mari kita coba caramu. Kakak ipar, ini cairan umpan khusus buatanku. Begitu sampai di tempat menebar jala, tuangkan ini ke dalam laut. Siapa tahu bisa memancing sekawanan ikan, sekali jala bisa dapat banyak ikan. Ini kan cuma air laut. Kok ada rasa kaldu tulang sapi ya? Baunya enak, coba aku cicipi. Kakak ipar, Ini untuk memancing ikan, bukan untuk kamu minum. kamu juga cepatlah tidur. Besok pagi ke pantai Dongwangjiao gali kerang. Katanya saat air surut sedang banyak kerang, gali yang banyak untuk dikeringkan, bisa dijual untuk dapat uang. Ibu, bayi kan sudah jago cari uang. Uang receh begini tidak usah dipikirkan. Biarkan aku bangun siang besok. Nanti aku juga ingin bersama bayi. Dan mengobrol berdua di pantai. Jadi tidak mau cari uang receh lagi. Satu lagi, sudah tunangan pun jangan terlalu mesra. Nanti digosipkan, kalau dilihat orang, jangan sampai kamu hamil duluan saat menikah, bikin malu keluarga saja. Bayi, ibu selalu memarahiku. Tolong marahi dia balik, untukku. Mending kamu pukul aku sampai pingsan saja. Menyuruhku memarahi calon mertua. Kamu mau dia membatalkan pernikahan kita? Zhen. Ikuti kata ibumu. Cepatlah tidur. Besok pagi, bangunkan aku. Ya, aku temani kamu ke Dongwangjiao gali kerang. Kalau dapat kerang yang besar, dan jumlahnya banyak, pasti sangat berharga, cukup buat modal pernikahanmu. Memang hanya bayi yang paling mengerti. Mendengarmu bicara begitu, aku jadi ingin cepat tidur. Tidur sampai pagi, lalu langsung mencarimu. Belum juga resmi menikah. Di matamu cuma ada calon suamimu. Ibumu ini sudah dilupakan. Lebih sayang calon suami daripada ibu, ya. Dua abalon ini kelihatan jauh lebih gemuk. Seingatku, waktu kulempar ke dalam, paling besar cuma abalon kepala 5. Sekarang semuanya sudah tumbuh jadi abalon kepala 2. Abalon kepala 2 seperti ini, sangat jarang ada, mengilap sekali, satu ekor saja bisa dijual 30-40 yuan. Dengan kekayaanku yang sekarang, aku tidak perlu menjual kedua abalon ini. Tim saja, simpan sampai besok pagi. Tunggu sampai Zen datang. Masing satu ekor. Bayi, kapal baru ini enak sekali dipakai. Jaring hanyut itu sangat membantu. Lihat, Aku dapat banyak sekali ikan layur. Sebagian besar beratnya 3-4 kati. Tapi isi pal kamu ini, beratnya 6-7 kati ke atas. Bahkan ada rajanya ikan layur, 75 sen per kati. Aku ambil semuanya, kamu ini, Paman Wu, dibanding harga yang kamu berikan ke Chen Dagui waktu itu, masih lebih banyak 25 sen. Hampir 1000 kati ikan layur. Kaya raya kita, kakak ipar, air umpan yang kuberikan kemarin sudah dipakai, belum? Sudah? Tapi setelah dituangkan, lama sekali tidak ada tanda ikan. Untung ayahku melihat permukaan laut dan sadar. Kalau di tempat lain, ada kawanan ikan layur. Kami langsung ke sana, dan menangkapnya pakai jaring hanyut. Air umpannya disiram tapi tidak memancing ikan sama sekali. Sepertinya air laut dimensi ini cuma ampuh, kalau aku sendiri yang memakainya, kalau orang lain yang pakai, tidak akan berhasil. sudahlah. Bisa membuat ayah mertua dapat rezeki nomplok, itu juga hal yang bagus. Tidak masalah, ini semua berkat kapal dan jaringnya. Lain kali aku melaut, aku pasti bisa menangkap ikan yang jauh lebih mahal. Bayi, kamu kalau dapat ikan,
harus jual ke aku. Ya, aku bakal kasih harga bagus. Kalau pulang melaut nanti, bakal bawa kejutan apa lagi? Ya ampun, abalon 2 kepala sebesar ini. Dasar pemboros. Kenapa malah dimasak buat dimakan? Padahal kalau dijual bisa dapat banyak uang. Kok ngatain aku boros? Tadinya kan buat kita masing-masing satu. Ya sudah, biar aku makan dua-duanya. Jangan, udah dimasak. Ya makan aja, 1 buat kamu, 1 buat aku. Kita makan bareng biar nikmat. Sangat lembut, licin, dan renyah. Sekali gigit langsung lumer berair. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Lagi enak-enak makan abalon kok malah nangis? Aku nangis karena seneng. Mimpi pun aku nggak berani. Aku pikir harus ngurusin kamu seumur hidup. Niu bayi sekarang, hebat sekali. Sampai bisa beli 2 kapal nelayan besar. 1 buat keluargaku, 1 buat kamu. Dapat abalon 2 kepala, yang langka ini lagi. Masing-masing, dapat 1. Kamu nyium aku lagi. Nyiumnya kasar banget kayak lagi ngerampok. Awas ya, kalau begitu lagi, aku gigit kamu. Ayo, sudah pagi. Kita ke Dongwangguan cari kerang darah. Kalau telat, nanti keburu diambil orang. Orang sebanyak ini saja tidak dapat apa-apa. Kita ke sana cuma buat main lumpur saja. Bayi, yuk pulang. Tanggung, sudah sampai di sini. Ayo, siapa tahu kita lagi beruntung. Bibi Zhang, sudah dapat berapa banyak? Zemburut pulang saja. Sudah tidak ada lagi yang bisa digali. Ramai begini. Sudah digali 3 kali. Pasti sudah habis dari tadi. Bibi datang dari jam 5 saja cuma dapat sedikit begini. Setengah kilo saja tidak ada. Dek, jangan buang-buang tenaga. Sini sudah kugali teliti tadi. 1 kerang darah pun tidak ada. Dewa datang pun bakal bingung. Kalian tidak akan dapat apa. Tapi belum tentu kalau bayi. Kalau dia bilang ada, 80% pasti ada. Bayi, hati. Di bawah ada pecahan kerang tajam. Kalau tergores, bisa gawat. Setelah minum air kelapa dimensi, begitu aku fokuskan pikiran, lenganku langsung sekeras besi. Pecahan kerang takkan bisa menembusnya. Begitu ku periksa dengan air laut dimensi ini, ternyata ada yang bergerak di bawah. Bayi cuma bercanda dengan kita. Tidak ada apa-apa. Sini, masukkan tanganmu ke bawah, tepat di tempat kuangkat tanganku tadi. Masukkan saja dalam, aman kok. Tidak akan terluka. Kerang darahnya besar sekali. Bagaimana bisa ada kerang sebesar ini di lumpur? Cowokku bilang di sini ada kerang darah. Beratnya minimal 150 gram. Di area lumpur ini, siapa yang pernah dapat sebesar ini? Masih ada lagi. Pasti masih ada lagi. Ternyata di bawah ada yang sebesar ini. Kenapa tadi aku tidak menggali lebih dalam? Harusnya kerang darah ini jadi milikku. Siapa bilang ini cuma keberuntungan? Ini adalah keahlian cowokku, kemampuan, dan bakatnya. Aku benar-benar tidak sanggup membawanya lagi. Aku sudah tahu, kami akan mencari kerang di Dongwangjiao. Makanya, di tempat yang mungkin ada kerangnya, kusiramkan air laut dimensi. Pertama, untuk mendeteksinya. Kedua, untuk memancing kerangnya keluar. Ternyata cara ini sangat ampuh. Air laut di dimensi ruang ini benar-benar harta karun. Pasti bisa cepat kaya dari mencari hasil laut berkat air ini. Coba lihat beberapa hari lagi. Apakah kerang darah ini juga seperti abalon? Bisa tumbuh dengan sangat cepat. Kalau memang begitu, semua ikan dan kerang di laut tinggal dimasukkan ke dimensi ruang biar gemuk. Nanti kalau dijual harganya pasti luar biasa mahal. Ini benar-benar jalan pintas untuk kaya raya. Kamu kan anak angkat Raja Naga. Aku berarti menantu angkatnya. Bayi, kapan minta bapak angkatmu bagi sedikit kesaktian dong? Tidak usah saja. Biar semua kemampuan itu buatmu saja. Aku mengekor di belakangmu saja. Tinggal menikmati hidup enak bersamamu. Ini titipan dari Bibi Zhang. Untukmu, Niu bayi dari desa kita. Memang benar anak angkat Raja Naga.
Kerang darah sebesar ini, aku yang tiap hari ke pasar saja belum pernah lihat. Berapa harganya? Setengah kilo. 1,5 yuan setengah kilo. Di tempat lain cuma 80 sen sampai 1 yuan. Kenapa punyamu 1,5 yuan? Belok kiri setelah keluar dari sini, ada bank sekitar 300 meter lagi. Kamu rampok saja di sana. Apa kerang darah orang lain sebesar jempol kakiku? Punyaku ini bahkan lebih besar dari kepalan tanganmu. Makin besar kerang darah, makin enak. Dan makin bergizi pula. 1,5 yuan itu tidak mahal. Betul sekali. Kerang darah sebesar ini, 1,5 yuan sungguh tidak mahal. Yang ditangkap di laut dalam daerah kabupaten saja, yang sebesar ini, dijual 1,8 yuan. bahkan sampai 2 yuan. Aku ambil 2 yang besar ini. Cepat timbang sekarang. Jangan sampai direbut orang lain, aku mau ambil 2 ini. 1,5 yuan. Tidak mahal. Anak muda, jangan merampok bank, ya. Tepat 109,5 yuan. Bayi. Ayah dan kakakku juga dapat banyak uang hari ini. Menangkap 899 jin ikan layur. 75 sen per jin. Dapat sekitar 700 yuan. Dulu rasanya cari uang itu susah. Sekarang kenapa rasanya gampang sekali? Hari indah masih menanti di depan. Kamu lapar, kan? Ayo cari makan. Aku ingin makan mie sapi, tambah ekstra daging sapi. Daging semur yang potongannya besar-besar, dipadu dengan mie kuah kaldu tulang sapi. Membayangkannya saja membuatku ngiler. Tambah saja daging sebanyak yang kau mau. Kita kan sudah dapat uang. Kenapa kamu memasukkan uang ini ke saku kantongku? Ini kan hasil kerjamu mencari kerang darah. Bukankah kamu mau menabung untuk nikah? Simpanlah baik-baik. Tanpamu, aku tidak akan dapat satupun. Uang ini milikmu. Aku bilang ini milikmu. Ya milikmu. Jangan membantah. Pakai saja sesukamu. Sebagai perempuan, kamu harus membeli pakaian bagus, makanan, barang kebutuhan, anggap saja sebagai uang jajan. Bayi. Apa ini uang untuk calon istrimu? Untuk dibelanjakan sesuka hati. Tentu saja. Ini uang jajan untuk calon istriku. Uangku kalau tidak untukmu, untuk siapa lagi? Terima saja, ya. Terakhir kali makan mie sapi, saat orang tuaku mengajakku ke sini, 4 mangkuk mie, tapi cuma sanggup beli seporsi daging. 2 potong daging itu digunting, biar 4 orang masing-masing dapat setengah. Setengah bagianmu saja, kamu tidak tega memakannya, malah dibawa pulang untukku. Pertama kali aku makan daging sapi seumur hidup, ya. Dari setengah bagianmu itu, rasanya enak sekali, aku tidak akan lupa. Seumur hidup, itu daging paling enak yang pernah ku makan. Awas ya, biar ku tutup mulutmu itu. Kamu juga ingin seperti gadis itu? Dibonceng di belakang sepeda, orang buat jalan-jalan. Memangnya punya sepeda itu hebat sekali. Kalau yang mengendarainya itu kamu, aku pasti mau sekali dibonceng. Tapi kalau bukan kamu, jangankan sepeda, naik motor pun aku tidak sudi. Aku lebih memilih menangis jalan kaki bersamamu, daripada tertawa dibonceng sepeda orang lain. Zenjen, kamu benar-benar mencintaiku. Aku cuma takut dihajar olehmu, kalau aku naik sepeda orang lain. Kamu, calon suamiku ini, apa tidak akan menghajarku? Niu bayi. Yang penting, nyawaku aman. Dasar kamu ini, setelah makan mie, ayo kita beli sepeda. Aku akan memboncengmu pulang ke desa. Kita jalan menikmati angin. Biar semua orang melihat betapa mesranya kita. Boleh? Boleh? Tapi harga satu sepeda setidaknya 300 sampai 400 yuan. Mahal sekali. Lebih baik tidak usah beli. Bayi, ayo kita beli kupon undian saja. Siapa tahu kita bisa dapat hadiah sepeda itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang 300 sampai 400 yuan. Kita beli seharga 20 yuan. Beli sebanyak itu terlalu boros. Semakin banyak tiket lotre yang dibeli, semakin besar pula kesempatan untuk menang. Kemungkinan besar kita bisa memenangkannya. Anak muda, memangnya kamu pikir gampang memenangkan hadiah utama? Itu sih jelas-jelas buang-buang uang. Uang segini mending buat beli daging. Lebih enak. Kayak lihat saja nanti.
Aku tidak percaya 100 tiket lotre ini tidak bisa dapat satu sepeda pun. Kalau orang tidak punya impian, apa bedanya sama ikan asin? Kaisar Giok, tolong berkati aku. Dewi Kwan Im, tolong berkati aku. Buddha Rulai, tolong berkati aku. Kita sudah habiskan banyak uang, sepeda itu harus jadi milik kita. Kalau tidak, aku bisa nangis kejer. Dewi Kwan Im, tolong berkati aku. Kaisar Giok, tolong berkati aku. Buddha Rulai, tolong berkati aku. Aku harus bisa dapat sepeda itu. Kalau tidak, aku bisa nangis kejer. Gadis kecil, kamu beli berapa tiket lotre? Memangnya mau dapat sepeda itu juga? Aku cuma punya 20 sen buat beli satu tiket. Aku sudah berdoa pada Dewa Dewi. Apa satu tiket juga bisa buat menang sepeda? Mungkin agak sulit. Duh, jangan sampai sulit dong. Semoga saja gampang. Kalau punya sepeda, ayahku tidak perlu bangun pagi-pagi sekali, lalu jalan jauh ke tambang batu bara. Dia jalan kaki setiap hari, sampai kakinya bengkak. 2 hari lalu dia sempat jatuh, sekarang cuma bisa istirahat di rumah. Dewi Kwan Im, tolong lindungi kami. Aku tidak mau kaki ayah bengkak lagi, dan tidak mau dia jatuh saat berjalan. Ya sudah, kamu ikut berdoa saja. Lihat apa Dewa-Dewi akan membantumu. Daripada memohon pada dewa, lebih baik minta pada ruang dimensi Dahai. Di dalam kotak lereng ini, mana yang nomornya cocok dengan nomor undianku? Tenang saja, nanti aku punya cara. Sepeda ini pasti akan jadi milikku. Pengundian hadiah kelima dimulai. Aku dapat 3 hadiah kelima. 30 jin beras. Dapat daging babi lagi. 2 ekor ayam, dan seember minyak kacang. Plus voucher belanja 50 yuan. Beli 100 lembar beneran bisa menang sebanyak ini. Modal 20 yuanmu ini, pasti sudah balik modal 100-200 yuan, kan? Lebih dari itu. Berikutnya, masih ada sepeda itu. Cui, Keberuntunganmu pasti sudah habis. Sepeda itu mustahil kamu yang menang. Hadirin sekalian, hadiah utama akan segera diumumkan. Saya tidak akan mengambilnya dengan tangan. tapi memakai penjepit untuk mengambil hadiah utamanya. Kira-kira siapa yang seberuntung itu? Mari kita saksikan bersama. Dewa-dewa sekalian, tolong berkati aku, supaya aku bisa memenangkan sepedanya, biar ayah tidak perlu bekerja terlalu keras, tidak akan jatuh terluka. Bisa tidur lebih lama di pagi hari, dan bisa pulang lebih cepat di malam hari. Gadis kecil ini, kasihan sekali. Kalau para dewa malah memberkatiku, dan tidak memberkatinya, bagaimana? Wahai para dewa, lebih baik kalian berkati gadis kecil ini saja. Saat menggali kayu eboni emas di dasar laut waktu itu, aku sudah paham. Cara kerjanya, masuk ke dalam dimensi ruang, lalu mengendalikannya dengan kekuatan pikiran, dan memindahkannya tanpa terlihat di dunia nyata. Saat ini, tidak ada yang bisa melihatku. 100 lembar tiket lotre milikku. Bernomor 200. 1-300. Mari cari nomor yang membawa keberuntungan. Nomor pemenang utama adalah 288. Untuk rekan yang memiliki tiket ini, Selamat, Anda memenangkan hadiah utama. Ya ampun, benarkah 288? 288 ada padaku. Aku memenangkan hadiah utama. Aku menang sepeda. Ya ampun, Liu Bayi. Malu tahu, dipeluk di depan orang banyak begini. tapi aku memang suka meluk kamu kayak gini. Biarin aja orang mau bilang apa. Benar sekali. Nomor 288. Selamat untuk Mbak ini. Senilai 488 yuan. Sepeda merek Phoenix ini jadi milikmu. Silakan bawa pulang sepedanya. Ya ampun, beli 100 lembar. Beneran dapat sepeda ternyata. Kalau nggak dapat sepeda, ayah harus bangun subuh setiap hari dan pulang larut malam. Bayi, boleh aku minta sesuatu? Sepeda ini, boleh kita kasih ke anak kecil itu. Ayahnya kerja di tambang batu bara. Bahkan naik angkutan saja dia hemat-hemat. Pergi pagi pulang malam, kakinya sampai cedera. Lagi pula, sepeda ini kan hadiah undian, kita nggak keluar uang. Nanti kita bisa beli lagi. Milikmu adalah milikku, milikku juga milikmu. Terserah kamu mau diapakan sepedanya. Nggak usah sungkan begitu sama aku. Di siang bolong begini, ada gadis yang berani mencium cowok duluan, kurang pantas rasanya. Dik, jangan menangis lagi ya. Sepeda ini untukmu saja.
Kakak beneran mau kasih sepeda ini buat aku? Iya, lagi pula ini kan hasil undian, kami nggak keluar uang kok. Keluargamu sedang kesulitan saat ini, biar ayahmu tidak jatuh terluka lagi. Ini sepedanya untukmu, kakak berdua. Terima kasih banyak ya. Pasangan muda ini baik sekali ya. Sepeda seharga ratusan yuan, langsung diberikan begitu saja. Orang baik pasti dapat balasan yang baik. Bayi, sekarang kita sudah bisa cari uang. Sembako hasil menang undian ini, mending kita bagikan saja ke orang-orang miskin. Berbuat baik itu bisa menabung keberuntungan. Siapa tahu ayah angkatmu akan makin melindungimu, biar dapat banyak ikan saat melaut. Terserah kamu. Begini saja. Kita beli satu motor lagi yang sama. Zen, kamu bawa satu, aku bawa satu. Kita antarkan dulu motor ini ke rumah gadis itu. Bayi, ayah salah. Ayah datang memohon maafmu. Sejak kecil kamu sudah kehilangan ibu. Hanya ayah satu-satunya, keluargamu. Ayo kita berbaikan lagi. Bayi, Aku ini ayahmu. ayah bahkan berlutut padamu. Ayah sempat khilaf, sampai mengusirmu dari rumah. Ayah mohon kembalilah. Ayah tidak akan memutuskan hubungan kita lagi. Aku ini ibu tirimu. Kak, aku juga berlutut padamu. Nak, bagaimanapun dia itu ayah kandungmu. Tidak ada dendam yang abadi antar keluarga. Pulanglah. Ya, Niu Dazuang, kau mau main trik apa lagi? Mau memanfaatkan orang ini untuk memaksaku pulang? bayi. Ayahmu sedang sakit parah, hidupnya tidak akan lama lagi. Makanya dia baru tersadar sekarang. Dia ingin berbaikan kembali denganmu, hanya ingin ditemani putranya sebelum meninggal. Benar sekali, ayah terkena gagal ginjal, bahkan sudah uremia. Sisa hidup ayah tidak sampai setengah tahun lagi. Semuanya lihat, ini surat diagnosis dari rumah sakit kabupaten, gagal ginjal stadium akhir. Kak, pulanglah untuk berbakti, biar ayah pergi dengan tenang. Sandiwara murahan ini lagi, cuma mau bikin aku luluh, minta uang untuk berobat, lalu suruh aku bebaskan Cendagui. Aku tak akan tertipu. Baik, kalian mau aku pulang dan tak putus hubungan. Tapi apa maunya kalian sebenarnya? Katakan sekarang juga. Beri 3.000 yuan dulu untuk pengobatan ayah. Lalu bantu urus dokumennya, biar Dagui dibebaskan, supaya dia bisa merawatku di rumah. Jadi kamu bisa melaut dengan tenang. Licik sekali rencananya. Sudah minta uang dari bayi. Sekarang mau Cendagui dibebaskan juga. Cendagui itu bersekongkol dengan bajak laut. Dia hampir membunuh bayi. Mana bisa dibebaskan? Aku dan ayahnya sampai berlutut padanya. Tapi dia masih saja berhati dingin. Tidak mau mengakui kami. Tolong nilai sendiri. Semuanya. Mana ada anak yang tega? Saat orang tuanya sudah berlutut. Tapi masih tidak mau memaafkan. Niu bayi. Dia sungguh tidak punya hati. Anak durhaka sekali. Abaikan saja mereka. Ayo kita pergi sekarang. Anak durhaka seperti dia, Harus kita beri pelajaran bersama. Jangan pukul mereka. Kakak laki-laki dan perempuan itu orang baik. Kalian tidak boleh menindas mereka. Ayah dan ibu tiri kakak itu yang jahat padanya. Makanya kakak putus hubungan. Sekarang melihat dia kaya. Mereka datang lagi, mereka cuma mau uangnya. Ayahku baik padaku, makanya aku baik pada ayahku. Tapi ayahnya tidak baik sama sekali padanya. Sudah kerja sampai sakit-sakit pun masih diusir. Punya ayah seperti itu, aku juga tidak mau. kedua anak ini membawakan kita beras dan daging. Jangan main pukul. Kalau mau pukul, hadapi dulu tulang tuaku ini. Memang ayah dan ibu tirinya yang salah. Aku ini menderita penyakit uremia. Hidupku sudah tidak lama lagi. Dia tidak mau keluar uang untuk obatku, dasar anak durhaka. Mumpung ada banyak orang di sini, Ada dokter yang bisa tolong periksa. apakah surat diagnosis ini asli atau palsu? Aku bekerja di puskesmas kecamatan. Biar ku periksa. Surat diagnosis ini, sekali lihat juga tahu kalau palsu. Kertasnya memang dari rumah sakit kabupaten. Siapa saja bisa mendapatkannya, tapi datanya asal diisi saja. Sama sekali tidak profesional. Bukannya katanya sakit uremia, tapi analisis gejalanya malah mirip penyakit kelamin. Kalau mau memalsukan, yang profesional sedikit dong. Cap rumah sakit ini bukan dicap asli, melainkan digambar. Kan, tulisannya saja coret-coretan begini. Secara hukum, ini termasuk penipuan, bisa dituntut secara hukum. Ini sudah pasti palsu. Aduh, kepalaku pusing. Mei Feng bantu aku pulang.
Bayi, apa kita biarkan saja mereka pergi begitu saja? Mereka yang mulai duluan, sekarang giliranku membalasnya. Mana bisa dilepaskan begitu saja. Tadi, kita semua hampir saja dibohongi oleh kata mereka, selama bertahun-tahun ini, siapa sebenarnya yang bekerja keras, bagai budak di rumah, dan siapa yang mengusirku saat aku sakit parah? Siapa warga desa yang tidak tahu? Jangan sampai kita diperalat oleh mereka lagi. Ibu tiri macam apa kamu? Pilih kasih sekali. Dia sudah bekerja keras sebagai budak demi keluarga, begitu sakit parah. Malah, kalian usir, sekarang begitu melihat dia sukses, baru mau mengakuinya lagi. Tebal muka sekali orang itu. Ya ampun, puas sekali rasanya. Bayi, kamu pintar sekali. Cuma dengan beberapa patah kata, kamu membuat mereka menanggung malu di depan umum. Kena batunya sendiri. Bayi, ayah yang bersalah kepadamu, ibumu pergi begitu cepat, ayah tidak bisa melindungimu dengan baik. Ayah malah mendengarkan hasutan ibu tirimu, dan memeras tenagamu habis-habisan. Bahkan mengusirmu dari rumah. Semua yang terjadi hari ini karena kebodohan ayah. Ayah juga tidak akan memaksamu mengakui hubungan keluarga ini. Ayah hanya ingin meminta maaf secara langsung kepadamu. Jalani hidupmu dengan baik ke depannya. Bagaimanapun, dia tetap ayah kandungku. Permintaan maaf ini sudah kutunggu seumur hidup. Masalah dengan keluarga tiri tetap akan kuperhitungkan. Tapi ikatan darah ini tidak akan pernah bisa diputus sepenuhnya. Dan memang tidak perlu diputus lagi, ayah. Kalau mau berobat, pergilah ke rumah sakit dengan benar. Jangan dengarkan hasutan orang lain lagi, jalannya pelan-pelan saja. Baiklah, terima kasih semuanya, karena sudah bijaksana hari ini. Ayo, masing-masing silakan ambil beberapa butir telur, biar ikut merasakan kebahagiaannya ya. Bayi, kamu membelikanku beberapa setel baju baru. Aku bahkan sudah hampir 3 tahun tidak beli baju baru. Ayo kuantar kamu pulang. Hari sudah mulai sore. Ayah, ibu, aku membawa pulang sebuah sepeda yang sangat cantik. Nanti kalau kaki ayah sudah sembuh, ayah bisa mengendarainya untuk bekerja. Jadi tidak perlu lelah-lelah lagi. Yuan. Kamu tidak membawa pulang sepeda orang lain, kan? Cepat kembalikan. Yuan anak yang sangat berbakti. Pagi-pagi sekali, dia ke pantai, menangkap kepiting. Dijual 20 sen untuk beli lotre. Dia ingin memenangkan motor untuk dikendarai ayah. Begitulah kami akhirnya saling kenal. Motor ini hasil undian kami berikan untuk Yuan. Tidak boleh. Motor semahal ini harganya 400-500 yuan. Aku, Chen Liuqi, tidak pantas menerimanya. Biarkan ayah memakainya saja. Aku tidak mau melihat ayah pergi sepagi itu dan pulang semalam itu sampai terjatuh dan kakinya cedera di jalan malam hari. Aku akan ke pantai mengumpulkan kerang dan kepiting untuk dijual. Lalu uangnya dicicil kepada mereka sebulan sekali. Bang Liuqi, motor ini hasil dari undian, kami tidak keluar uang. Biarkan Yuan mencicilnya perlahan saja. Kami juga sudah beli satu lagi, jadi tidak butuh 2 motor. Dik bayi. Aku tidak punya keahlian hebat, hanya seorang mandor kecil di tambang batu bara, tapi aku punya 20 lebih anak buah yang tangguh dan setia. Mulai sekarang, kalau ada yang berani mengganggumu, bilang padaku, biar ku bawa mereka untuk membantumu. Kebaikanmu ini pasti akan kubalas berlipat ganda. Malam ini menginaplah. Dek, tolong beli sekilo daging, dan beli ikan. Kita harus minum malam ini. Tapi abang sedang terluka, tidak boleh minum. Bang Liuqi, yang dikatakan kakak ipar benar. Minumnya nanti saja kalau sudah sembuh. Kita masih punya banyak waktu nanti. Kami juga harus segera kembali ke desa. Jalanannya sulit dilewati kalau sudah gelap. Lagi pula, anak perempuanmu hari ini sudah banyak membantuku, bahkan berani maju, menghalangi orang jahat. Daging dan ayam ini untuk kalian masak agar sehat kembali. Pekerja di tambang batu bara itu semuanya orang-orang tangguh. Mereka berani bertarung dan pantang menyerah. Kedepannya, aku ingin usahaku berkembang pesat. Bisa-bisa kita malah diincar bajak laut. Berteman dengan saudara seperti Abang Liuqi, benar-benar bisa menyelesaikan banyak masalah di saat genting. Abang Liuqi, setelah lukamu sembuh, kita makan dan minum bersama lagi. Wah, bayi beli sepeda bagus sekali. Pasti harganya sampai ratusan yuan, kan? Apalagi pacarnya ikut membonceng di belakang. Romantis sekali. Bayi,
Kamu sudah punya sepeda baru, ditambah dapat istri cantik pula. Entah sudah berapa banyak gadis desa yang menyesal tidak mengenalmu lebih cepat, berani-beraninya menggoda bayiku di depanku. Jangan kira, karena usia paman lebih tua, aku jadi tidak berani mencakar paman. Sini kamu. Haduh. Kenapa kamu mencubitku? Aku kan tidak menyinggungmu. Katakan sejujurnya, saat mendengar orang memujimu tadi, apa kamu merasa bangga? Aku Niu Bayi, cukup memiliki Hezenzan saja. Di hidup ini, tidak akan pernah mencari wanita lain. Kalau sampai aku ingkar, biarkan petir menyambarku setiap hari. Aku kan tidak memintamu bersumpah. Jangan bersumpah yang aneh-aneh. Iya, aku percaya padamu. Masih sakit? Sini, biar aku usap. Bocah ini, baru punya uang sedikit saja langsung boros. Buat apa beli sebanyak ini? Uang dicari memang untuk dibelanjakan. Uang hasil kerja keras itu belum tentu milik kita. Baru setelah dibelanjakan, itu benar-benar milik kita. Ini, ambil semua. Malam ini kita minum arak yang dibeli bayi. Ibumu sudah memasak semur daging sapi, ayam panggang garam, dan ikan layur kecap untuk merayakan perahu baru ayah dan kakak iparmu. Pelayaran pertama saja, tangkapannya sudah sebanyak ini. Malam ini kamu mau istirahat? Ayo kita melaut dan minum sepuasnya. Sial banget kelompok Niu Dazuang itu, mau membohongi warga demi menjatuhkan bayi. Malah langsung dibongkar bayi, cuma dengan beberapa kata, ujung-ujungnya mereka sendiri yang menanggung malu. Memalsukan surat dokter, memaksa bayi bayar uang, untuk membebaskan Chen Dagui. Orang jahat memang pasti kena karmanya. Bayi, kamu makin hebat dan cerdas saja. Aku bersulang untukmu, semoga hidupmu dan putriku makin bahagia. Wah, banyak makanan enak begini, pakai minum segala. Sudah sukses kok aku tidak diajak minum bersama. Paman Aiguo datang, ayo duduk, pas sekali, mari minum bersama. Ayam garam, buatan Siuli ini enak sekali. Bisa dijual di kota kecamatan. Kapan-kapan kalau ada waktu luang tolong buatkan 2 ekor. Ya, nanti aku beli. Lalu aku akan mengundang Bayi Yi minum di rumahku. Untuk merayakan keberhasilannya. Paman Aiguo, memangnya merayakan? Apa? Aku sudah bantu urus tanah pekaranganmu. Semua prosedurnya sudah jelas. Tidak ada masalah besar. Kondisimu sudah sesuai dengan kebijakan, kamu bisa dapat izin membangun, dan diberi sebidang tanah, sekarang kamu sudah bisa bangun rumah. Bukankah ini patut dirayakan? Tentu saja harus dirayakan. Bayi, akhirnya bisa bangun rumah. Aku juga. Begitu rumahnya jadi, kita bisa segera menikah. Kamu bisa resmi menjadi istriku. Ya ampun, Niu Bayi. Dasar nakal. Tapi uangnya harus disiapkan. Kamu minta 200 meter persegi, biaya izin, tanahnya 2.000, uang jaminannya 1.000, setelah rumahnya selesai dibangun, ini, uang jaminanmu kukembalikan, mahal sekali, cuma untuk biaya ini saja, kalau ditotal hampir 3.000, padahal, wujud rumahnya saja belum ada, ayah tidak punya pilihan, kakak ayah masih di tempat Niu Dazuang. Bangun rumah, di tanah sendiri memang butuh biaya ini, lagi pula, kebijakan ini tidak bisa didapat semua orang, Paman Aiguo sudah bersusah payah, membantuku mengurus semua berkasnya sampai beres. Bayi itu anak yang pengertian, dokumennya juga lengkap, ikuti saja aturannya, maka, masalah ini pasti beres. Baiklah. Sepakat, begitu saja. Uangku saat ini belum cukup. Nanti setelah melaut dan dapat cukup uang, aku akan minta Paman Aiguo menyelesaikannya. Astaga, kenapa kamu tiba melompat, bikin aku kaget saja? Kenapa kamu kemari? Harusnya, jam segini kamu masih tidur, nyenyak di rumah. Aku tidak tenang, makanya kemari untuk mengawasimu. Kalau kamu tidur, aku tidak akan mengganggumu. Tapi begitu kamu bangun untuk melaut, aku akan terus mengawasimu, supaya kamu tidak mengantuk, lalu tercebur ke laut. Jadi aku bisa langsung menarikmu kembali. Pantas saja ayam panggang garam semalam. Cuma ada 1 paha, ternyata 1 pahanya kamu sembunyikan. Sengaja disimpan untuk sarapanmu. Ya, ibuku sampai mengejarku keliling halaman dan bertanya, kemana perginya paha ayam itu? Aku bilang, sudah kumakan. Lalu dia mengejarku dengan sapu untuk memukulku. Mulut manismu ini, jauh lebih lezat daripada paha ayam. Kamu makin menyebalkan saja, Sangui. Cepat habiskan makanmu. Setelah makan, jalankan kapalnya. Orang lain sudah melaut semua. Bayi, setelah makan, bolehkah aku ikut melaut bersamamu?
Tapi sesuai adat lama, perempuan tidak boleh melaut. Ya sudah, aku tidak usah ikut kamu melaut, biar kamu tidak pulang tanpa hasil. Sudahlah, ikut saja. Ikut aku melaut, setidaknya kamu bisa membantu. Niu bayi, kamu serius membiarkanku ikut melaut? Laki dan perempuan, bekerja bersama, kerja jadi tidak terasa lelah. Suami istri satu hati, pasti bisa menghadapi apa saja. Kalau ada kamu, mungkin kita bisa dapat lebih banyak ikan. Aku kan anak angkat Raja Naga. Membawa calon menantu angkatnya melaut, Raja Naga mungkin akan memberi kita hadiah besar. Niu bayi, aku cinta mati sama kamu. Ayo cepat makan, setelah itu kita melaut. Kapten perempuanku, laki dan perempuan, bekerja bersama, kerja jadi tidak terasa lelah. Untung saja aku mengajakmu ikut. Kalau sendirian, aku pasti keteteran. Sejak kapan kamu bisa mengemudikan kapal? Kakakku yang mengajari, ayahku melarangku melaut. Naik ke atas kapal pun tidak boleh, makanya aku merengek pada kakak dan belajar diam-diam. Tidak disangka hari ini keahlian itu berguna. Oit lautan luas, airmu banyak sekali. Oit lautan luas, ikanmu banyak sekali. Aku Niu bayi. Sudah kembali, aku akan menjadi penguasa samudra dan menguasai seluruh lautan. Niu bayi, kamu sudah gila ya? Sudahlah, biarkan saja. Dia kan anak angkat Raja Naga. Biarkan dia berteriak sesukanya. Kali ini, tujuanku melaut sangat jelas. Aku akan langsung menuju ke sana,